Dan nampaknya Mahfud juga ini menyapa warga dan ini juga adalah mobil yang akan dikendarai oleh Ganjar Ganjar Pranowo. Pranowo, capres nomor urut 03 menuju ke TPS. Dan kalau tadi kita sempat lihat Ya Wiki ya, dan juga pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Ganjar Pranowo dan ternyata sebenarnya di beberapa kediaman dari para capres maupun cawapres ini kondisinya hujan ya, seperti betul. tadi Prabowo di Hambalang, lalu juga sebelumnya Pak Anies juga bilang kalau misalnya sedang hujan dan tadinya Pak Ganjar Pranowo yang tadinya mau lari-lari kecil dulu tidak jadi nih. Betul, karena kondisinya cuaca di sekitar kediaman Ganjar Pranowo juga memang hujan. Tapi tadi menarik dari apa yang kemudian tadi sudah disampaikan begitu oleh Ganjar Pranowo terkait dengan bagaimana sebetulnya ketiga capres-cawapres ini kemungkinannya dapat menerima hasil dari pemilu hari ini begitu. Asalkan kemudian seluruh pihak menjaga integritasnya, nampaknya ketiga paslon begitu ini dapat menerima dengan legowo lah ya. Tapi yang Iya, paling penting adalah disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam momen-momen seperti yang paling penting adalah sumeleh ataupun mungkin berserah lah ya agar kemudian lega dan juga ikhlas menerima kondisi yang seperti apa gitu ya dari hasil iya. pemilihan yang akan kita saksikan di quick count nanti ya Betul, dan kita semua sudah tidak kurang sabar lebih. nih. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud MD, di balik santai-santai tadi jam Mhm, 8 dia akan menuju ke TPS mhm, yaitu mhm. di Yogyakarta ya. Betul sekali dan tadi juga sempat disampaikan oleh teman-teman yang bertugas di lapangan, Ganjar Pranowo sendiri setelah kemudian melakukan pencoblosan di TPS di sekitar kediamannya di Semarang begitu akan langsung bertolak ke Jakarta untuk kemudian mendatangi Ibu Megawati Soekarno Putri Betul, begitu ya. sowan Setelah itu dulu ke betul. PDIP, Mhm, baru akan bersama juga dengan Pak Mahfud MD menuju ke rumah pemenangan di Teguh Umar untuk nobar nih, nobar quick mhm, count. mhm. Karena dari masyarakat sendiri juga memang sangat menunggu begitu ya hasil quick count ataupun mungkin perkembangan dari hasil pemungutan suara yang akan dilakukan pada hari Valentine hari ini 14 Februari 2024 karena Raisa pakai baju pink gitu ya, Oh saya juga iya, pakai betul. dasi yang warna pink ini juga kemudian meng-highlight momen yang bersamaan Dengan hari diselenggarakannya kasih Pilpres sayang ya. hari ini gitu ya. Tapi harapannya adalah agar pelaksanaan Pilpres ataupun pemilu hari ini dapat berjalan dengan damai dan juga penuh cinta, Betul, walaupun gitu. berbeda pilihan, tetapi Ya, tetap menjunjung tinggi kedamaian dan betul, tidak ada perselisihan ya di antara betul, perbedaan itu. betul. Walaupun berbeda kita tetap saudara begitu ya. Kita akan menuju ke kediaman dari Mohaimin Iskandar. Ya, saat ini Mohaimin Iskandar dan juga keluarga sedang melakukan doa bersama sebelum Mohaimin menuju ke TPS. Ya sementara itu sebelumnya tadi pasangannya di kediamannya yaitu di Lebak Di Bulus, Babulus. Pak Anies Baswedan juga sebelumnya sudah melakukan sungkem, Mhm. lalu juga doa bersama keluarga dan makan bersama sebelum akhirnya bertolak ke TPS dan beliau juga mengatakan bahwa meskipun hujan, Mhm. tetapi harus tetap semangat dan mengajak juga para pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Betul, hujan bukan rintangan untuk Anda menyalurkan hak suara Anda untuk datang ke TPS. Mudah-mudahan hujannya hanya di pagi hari ini saja begitu ya, pada saat waktu pemungutan suara sampai dengan pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, cuacanya akan cerah begitu, agar masyarakat juga semakin semangat untuk datang ke TPS. Dan ini kita masih simak suasana di kediaman Muhaimin Iskandar dan nampaknya masih disampaikan beberapa pernyataan lah ya, karena kalau kita lihat nampaknya ini Mahfud, maksud kami Mohaimin Iskandar ini berada di area depan dari wartawan dan ini juga akan melakukan sungkeman lah ya. Betul, meminta doa restu dari keluarga ya, Betul. nampaknya.
kalau keluar harus pakai sepatu dulu nih ya. Ya Wiki dan juga pemirsa, setelah kita menyaksikan kegiatan Ya, dari Caimin sebelum mencoblos gitu, ya kita betul. ke Prof Mahfud terlebih dahulu di kediamannya di Yogyakarta. Ini sudah bersiap-siap akan menuju ke TPS ya. Betul sekali dan nampaknya menunjukkan dokumen yang dipersiapkan lah ya untuk kemudian dibawa ke TPS. Ini juga sekaligus mengingatkan kepada masyarakat bahwa memang ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dan juga dibawa menuju ke TPS. Di antaranya adalah surat undangan, kemudian juga ada IKTP ya yang harus dibawa untuk menunjukkan bahwa Anda adalah pemilih yang sudah terdaftar dan terverifikasi. Benar. Baik, ini nampaknya jalan kaki ya menuju ke TPS ya, karena mungkin secara jarak ini dekat sekali begitu. Dan masih didampingi oleh sang istri. Dan kalau kita lihat tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang ada di lapangan, di beberapa TPS memang mengusung tema yang beragam begitu ya. Baik, di gambar lain juga ini kita masih bisa saksikan Muhaimin Iskandar sedang juga melakukan persiapan sebelum akhirnya menuju ke TPS. Ya, seperti diketahui untuk Mahfud MD sendiri ini TPS-nya mungkin cukup dekat ya dari kediamannya di Yogyakarta sehingga berjalan kaki seperti itu. Sementara untuk Muhaimin Iskandar TPS-nya adalah di sekitar kediamannya juga di Kemang, Jakarta Selatan. Apakah Muhaimin Iskandar juga akan berjalan kaki? Karena kemudian kita masih belum ketahui jaraknya berapa meter ataupun kilometer lah ya dari kediaman Muhaimin Iskandar. Tapi yang jelas Mahfud MD saat ini sedang berjalan menuju ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Baik, yang menarik sejauh ini adalah ada kekompakan ya antara Prof Mahfud dengan sang istri menggunakan baju batik yang senada begitu ya, berwarna hijau dan juga agak kecoklatan nih. Betul sekali Wiki. Sementara itu untuk Muhaimin Iskandar tadi justru senadanya dengan pasangannya dia yaitu Capresnya. Anies Baswedan sama-sama menggunakan baju berwarna putih. Tapi Betul. kita lihat seluruh keluarga mereka juga sama-sama menggunakan baju berwarna putih ya. Oke. Dan kita kembali ke Mahfud MD di sini masih berjalan kaki bersama istri dan juga keluarga menuju ke TPS. Dan nampaknya Mahfud juga ini menyapa warga dan ini juga adalah mobil yang akan dikendarai oleh Ganjar Ganjar Pranowo. Pranowo, capres nomor urut 03 menuju ke TPS. Dan kalau tadi kita sempat lihat Ganjar Pranowo sendiri menggunakan kemeja berwarna putih ya. Iya betul Apakah sekali. akan berganti baju atau tidak kita lihat nanti. Dan untuk TPS tempat pencoblosan Ganjar sendiri adalah di Semarang, Jawa Tengah. Sementara untuk Mahfud MD di Yogyakarta dan nantinya keduanya setelah melakukan pencoblosan akan bertolak ke Jakarta sama-sama sowan dulu ke PDIP. Setelah itu barulah mereka akan bersama-sama nobar atau nonton bareng Betul. quick count di rumah pemenangan Teguh Umar. Dan kita kemudian sampai dengan saat ini masih belum mengetahui kira-kira agendanya apa yang akan dilakukan di Jakarta nanti oleh Mahfud dan juga Ganjar Pranowo. Begitu nampaknya juga nanti akan dihadiri oleh ketua umum dari parpol yang mengusung dan juga mendukung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD untuk menyaksikan dinamika dari quick count yang hari ini juga kita akan saksikan sama-sama. Baik, dan menjadi satu inspirasi yang juga luar biasa baik lah ya untuk masyarakat bahwa memang untuk Mahfud dan juga Ganjar Pranowo ini bela-belain untuk pulang dulu ke kampung halamannya untuk Betul. menyalurkan suaranya begitu ya. Jadi untuk Anda pemirsa tidak ada alasan untuk Anda tidak mencoblos hari ini karena saya juga dengar teman-teman saya memang mereka bela-belain mudik gitu ya karena memang mereka terdaftarnya adalah di daerah asal masing-masing. Jadi mereka memang harus pulang. Ya benar, karena mungkin kalau untuk mencoblos di pindah tempat kan cukup Ada lama prosesnya, ya betul. untuk prosesnya.
seperti contohnya tadi seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan, istrinya sebenarnya memilihnya harusnya di Yogyakarta, tetapi karena dokumen-dokumen telah diurus, jadi bisa bersama-sama untuk memilih di Jakarta. Jakarta. Baik, kita masih simak gambar dari lapangan, dari kemudian aktivitas Muhaimin Iskandar menuju TPS, dan juga tadi sempat kita saksikan. Mahfud MD, Yap. kita lihat ini berjalan kaki ya dari kediamannya menuju ke TPS. Pak, izin bang. Betul, dan masih menyapa warga yang berada di area TPS. Ya, sebelum menuju ke TPS tadi kita bisa informasikan kalau Mahfud MD ini sempat berbincang-bincang dulu bersama dengan wartawan ya, selain Betul. memberikan referensi kuliner, lalu juga membahas bagaimana bertemu dengan istrinya Ibu Zaitun ya. Terlihat suasana yang cukup hangat dan santai. Betul sekali, karena memang nampaknya itu yang nampaknya ingin ditunjukkan begitu ya. Karena kalau ngomongin soal proses yang boleh dikatakan serius begitu ya dan cukup berat katakanlah, itu memang sudah dilalui di beberapa waktu yang lalu pada saat kampanye, kemudian juga pada saat debat capres cawapres begitu ya, dan kita juga sama-sama saksikan visi dan juga misi dari masing-masing capres dan cawapres, dan hari ini kita kemudian akan menambatkan hati kita kepada capres atau Salah satu capres pasangan calon yang tentu saja berhasil memikat hati masyarakat begitu ya, untuk akhirnya Iya. dipilih pada Pilpres dan juga pemilu hari ini tanggal 14 Februari 2024. Betul, dan senada juga dengan Mahfud MD, tadi juga Ganjar sudah memperlihatkan bagaimana santainya dan memberitahu bahwa akan legowo ya dengan apapun hasil dari Betul sekali. Pilpres kali ini. Namanya Prabowo dan juga Mahfud MD ini satu vibes nih ya, kalau kata teman-teman Gen Z. Vibe-nya chill, vibes-nya sangat santai begitu ya. Benar. Oke, saat ini Mahfud MD nampaknya akan mengambil surat suara begitu ya. Iya. Seperti yang tadi juga kita sudah saksikan, masing-masing surat suara juga memiliki fungsi masing-masing begitu ya, untuk DPRD, kemudian juga DPR RI dan lain sebagainya. Betul, ada 5 surat suara yang akan Ya. diberikan dan masing-masing warna ini mewakili jenis pemilihan yang akan kita lakukan. Untuk Pilpresnya sendiri itu surat suaranya berwarna abu-abu. Ya. Saat ini nampaknya Mahfud MD akan menunjukkan surat suara yang akan dibawa ke bilik begitu ya. Iya, nah ini mungkin ditunjukkan karena Ya. untuk memastikan surat suaranya ini tidak rusak Betul. dalam keadaan yang memang masih Baik. baik ya. Dan ini juga perlu dipastikan oleh masyarakat ketika memang menerima surat suara, harus dicek terlebih dahulu. Jika kemudian surat suara ada rusak, silakan dikembalikan ke panitia yang ada di lokasi begitu ya, karena ini menjadi satu hal yang juga penting untuk dicek kondisi dari surat suara. Seperti yang tadi sudah Betul. dilakukan oleh Prof. Mahfud sendiri, mengecek surat suara Ya, yang sekarang akan dicoblos. Tentunya ya menuju ke bilik suara Betul. untuk Dan- melakukan pencoblosan. Baik. Baik. Sambil menunggu Prof. Mahfud sedang melakukan pencoblosan di bilik suara, sang istri Ini sang juga istri. masih menunjukkan surat suara begitu. Dan kita juga bisa simak di gambar samping begitu ya. Ganjar Pranowo bersiap-siap untuk menuju ke TPS ya, Idi. Ya. Baik, nampaknya secara jarak dari kediaman Ganjar Pranowo ke lokasi TPS tidak bisa Temu dengan dilalui. berjalan Betul. kaki ya. Jadi menggunakan kendaraan. Dan Nah ini masih melakukan pencoblosan ya, seperti yang bisa kita lihat. betul. Pengecekan surat suara sekali lagi menjadi satu proses yang juga tidak kalah penting dari rangkaian-rangkaian proses
penyaluran suara begitu yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, karena jangan sampai kemudian suara Anda menjadi tidak sah karena kondisi surat suara yang tidak baik gitu ya. Dan kemudian Anda sebagai masyarakat sendiri merasa tidak terwakili karena kondisi surat suaranya yang rusak, ada yang sobek dan lain sebagainya. Jadi memang harus dipastikan sebelum Anda menuju ke Betul, bilik. dan jika Anda mendapatkan surat suara yang sudah rusak, kita akan dapat surat suara pengganti Iya, betul. sebanyak 1 kali ya. Baik. Nah, kita menuju ke TPS tempat pencoblosan dari cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Baik, dan masih ini adalah dokumen yang memang harus dibawa lah ya, ataupun undangan lah yang Iya, dibawa formulir oleh, harus dibawa, lalu juga tentunya masyarakat yang akan melakukan pencoblosan atau ya, memilih di hari ini harus membawa dokumen-dokumen yang lengkap seperti IKTP, lalu betul. juga undangan. Mhm, mhm. Tapi yang memang tidak dapat undangan itu dapat langsung datang ke lokasi TPS dengan membawa IKTP begitu ya, asal kemudian Betul. sudah terverifikasi ada di website ataupun situs dari KPU sendiri. Baik, Mohaimin masih kemudian menunjukkan dokumen kepada rekan-rekan wartawan yang ada di lokasi TPS, sementara Um, di bilik suara Mahfud MD masih menilik kira-kira siapa yang akan dicoblos. Nampaknya ada di bilik DPR RI ini ya, Mahfud ya. oh iya, betul sekali. Mhm. Dan untuk lokasi TPS-nya, untuk Muhaimin Iskandar sendiri ini di daerah Jakarta Selatan, sementara Mahfud MD ini di Yogyakarta ya. Ya, Ya, sepertinya Mahfud MD sudah selesai melakukan pencoblosan dan akan celup tinta nih. oke. Oh, ini memasukkan dulu surat suaranya. Sudah dicoblos tadi ke kotak suara lah ya. Dan Ya, surat suara dimasukkan ke satu-satu kotak suara yang sesuai. dengan warna masing-masing ya yang terdapat pada surat suara, dan proses pengawalan dari surat suara ini juga memang harus dikawal secara maksimal begitu ya agar surat suara yang sudah dicoblos oleh masyarakat sendiri dapat dihitung secara fair oleh KPU nanti. Baik, nampaknya rombongan dari Mohaimin Iskandar juga sudah menerima surat suara dan sedang mengecek kondisi dari surat suara sendiri. Iya, betul, dan untuk pemirsa di rumah yang nanti akan melakukan pencoblosan, memang kita harus memeriksa kondisi surat suara apakah memang layak ataukah rusak, dan jika rusak kita bisa mendapat surat suara pengganti sebanyak 1 kali. Jadi sebisa mungkin di surat suara pengganti tersebut kondisinya betul-betul baik ya, Betul. sehingga masyarakat dapat menyalurkan suaranya secara baik dan juga maksimal. Oke, jarinya sedang dicelup nampaknya nih ya. Iya, yang menandakan Oke. sudah selesai melakukan pencoblosan. Betul, ini menjadi satu apa kalau dibilang adalah satu hal yang sangat menarik lah ya, bahkan juga menjadi satu apa semacam pengakuan bahwa kita sudah berkontribusi terhadap masa depan bangsa dan juga negara begitu ya. Jadi semacam kebanggaan tersendiri kalau ada tinta di jari kita gitu. Kayaknya Iya. itu pengen saya pamerin juga nanti Karena di itu sosmed. berpartisipasi ya. Betul. Dan ternyata sebenarnya cukup banyak loh dari kalangan Gen Z gitu yang baru pertama kali melakukan pencoblosan di tahun ini. Betul sekali. Ini Pak Mahfud MD beserta istri sudah melakukan pencelupan jari ke tinta begitu, tanda bahwa Prof Mahfud dan juga keluarga sudah menyalurkan hak suara mereka.
Baik, baru saja kita simak kondisi terkini ya yang Iya. ada di beberapa lokasi, diantaranya dari kediaman Mahfud MD, kemudian juga Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Dan untuk Mahfud MD serta Muhaimin Iskandar itu sudah melakukan pencoblosan ya di Betul. TPS, dan tentunya kita juga berharap agar pemirsa semua bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu kali ini. Dan kami akhiri jumpa kita pagi ini, ikuti terus perkembangan dan laporan langsung pemungutan suara serta hitung cepat atau quick count pemilu 2024 hanya di RCTI. Saya Resa Nadia. Saya Wiki Adrian, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.